Ya, shalom, selamat sore. Ya, seger-seger kabeh. Cuacanya luar biasa ya. Tapi ini tadi ada kabar kematian dari tetangga. Nanti kita lihat sikonnya dulu. Kalau seandainya memang di situ penuh, nanti keluarnya lewat gang gereja ya, yang sebelah sana ya. Biar tidak mengganggu ya, seperti itu ya. Nah, oke, mari kita mulai ibadah ini. Ini sudah pukul 17 kurang, tapi tetap kita mau mulai aja ya. Kiranya ibadah ini kita wujudkan jadi suatu ibadah yang sejati, agar menjadi berkat, terutama kita rindu semua. Kita semua rindu akan berkat yang luar biasa, yaitu berkat firman Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Terlebih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu untuk memuliakan nama-Mu, untuk membesarkan nama-Mu. Kiranya lewat ibadah ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Engkau lawat pribadi, lepas pribadi Tuhan, untuk menerima berkat yang luar biasa, yaitu berkat firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk memimpin ibadah ini Tuhan. Juga berkati Tuhan buat Pastor Herjawati Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya akan kita bawa pulang untuk menjadi berkat yang luar biasa. Juga Pastor Maria Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa di ibadah hari ini Tuhan. Mari kita yang sama-sama miliki iman dan hati, siap memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, kerinduan kita semua untuk mewujudkan suatu ibadah yang sejati itu sangat sulit. Kadang kita tergoda dengan pemikiran di luar. Kadang kita mau terhubung sama Tuhan, kita terpikir dengan hal-hal yang di luar. Nah, saat ini, waktunya hari ini, kita fokus untuk beribadah, untuk mewujudkan suatu ibadah yang sejati. Kasih-Mu menyerahkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kiranya hari ini kita benar-benar bawa hati kita rindu memuliakan nama Tuhan. Saat ini bawa hatimu, bawa imanmu, fokus kepada Tuhan. Kiranya nanti berkat akan kita bawa pulang, pribadi lepas pribadi. Fokuskan hari ini aja kita fokus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
Hari ini kerinduan kita hanya terhubung saja sama Tuhan. Kita lupakan semua masalah, pergumulan, kita lupakan. Mungkin hari ini yang lagi bergumul, mungkin ada satu problem di dalam pribadi lepas pribadi. Saat ini kita bawa hati, kita terfokus sama Tuhan. Mungkin doa kita hari ini harus dijawab. Mungkin Tuhan gak nolong, tapi hari ini Tuhan pasti nolong. Percaya Tuhan akan berikan terbaik buat pribadi lepas pribadi. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lemah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Kau tetap setia Tuhan. Berkali-kali Kau telah menolong, berkali-kali Tuhan Kau telah menguatkan pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus selawat Tuhan pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan akan terus rindu menyembah, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Tapi percaya Tuhan tetap setia akan menolong kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena kita tidak sadar bahwa sampai saat ini Tuhan itu tetap setia, tetap menolong, tetap memberikan kekuatan. Kadang kita hanya lewat aja, seakan-akan kita mampu, seakan-akan kita bisa. Padahal semua ini karena apa? Kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan yakini bahwa nanti ke depan Tuhan akan sediakan hari esok yang lebih baik. Itu pasti. Karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, mungkin Tuhan memberikan hal-hal yang buruk pada kita, tapi percaya yang terbaik sudah kita dapatkan sampai hari ini. Janji Tuhan kekuatan hidupku, takkan goyah, Kau selalu sertaku. Hati dan pikiranku kepadamu, Tuhan ada dan menolongku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Apa yang dilakukan terhadapku dipandang rendah, semua menolakku. Hati dan pikiranku kepadamu, ku percaya Tuhan di pihakku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Ya, setelah kita memuji dan yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik sampai saat ini saatnya kita buka untuk ruang kesaksian. Tuhan telah memberikan yang terbaik sampai hari ini. Ayo yang tergerak hati, ayo berikan kesaksian yang terbaik bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan kita ini sudah baik gitu ya. Silakan untuk yang memberikan kesaksian, saya berikan waktu. Ada? Ya, ayo Bu Sunarti ya. Halo, selamat sore. Halo. Kami akan menyaksikan cerita kasih Tuhan, bagaimana Tuhan sampai hari ini memelihara saya. Kemarin waktu hari Rabu itu saya nggak tahu. Terus hari Kamis gak salah ya, juara telepon sama saya. Nanti kemarin kenapa sampai sama Pak saya gini-gini? Saya nggak tahu. Kalau saya tahu kan saya buat-buat ya. Saya nggak tahu, saya jawabnya gitu.
Terus katanya saya enggak, nanti pasti Pak Adi saya bisa menceritakan. Karena memang saya ini berapa hari, 2 hari itu pergumulan saya sudah tidak bisa, ya nggak ada jalan keluar. Kalau dulu saya masih punya suami, saya kalau ada masalah saya bicara sama suami saya. Tapi Tuhan kenapa ya suami saya yang baik sama saya, ngerti sama saya ditinggal gitu aja. Tapi saya tetap bersyukur. Orang-orang itu selalu menyisihkan saya. Saya maju ke depan salah, ke belakang salah. Pokoknya serba salah. Terus saya ditegur gini, kamu nanti kemana-mana. Seandainya kamu sakit, kamu mati bagaimana? Terus saya punya Tuhan. Biar saya diginikan sama orang-orang, saya masa bodoh, saya yang punya Tuhan. Walaupun orang mengatakan saya seperti ini, saya nggak takut. Saya karena punya Tuhan. Sampai tetangga saya itu pernah gini, kalau kamu sering punya pergumulan nanti kalau punya stroke bagaimana? Saya nggak takut, saya punya dokter di atas segala dokter. Itu jawab saya. Itu saya dikatakan stroke itu 3 kali, tapi toh sampai sekarang saya masih bisa berjalan. Saya mengikuti Tuhan Yesus. Berarti saya minta maaf kalau ada kemarin hari Rabu itu bukan saya ya, bagi saya itu saya nggak tahu. Pokoknya saya juga bisa mikir, ayo teman-teman, kalau saya di sini punya masalah, punya kesalahan, saya mohon dimaafkan karena bukan dari saya. Memang iblis itu nggak senang ya kalau kita bersatu baik, itu memang nggak senang. Memangnya nyerang gitu aja. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, suatu keadaan sikon yang memang kita tidak merekayasa. Ya, saya bersyukur di tempat ini bisa dibuka suatu persekutuan doa. Kiranya akan banyak yang dipulihkan, mujizat pasti terjadi. Terkhusus lagi kita dikirim orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Ya, seperti hari ini pun seperti tidak pernah lelah ya. Ini tim dari Pastor Maria, ada Pastor Herja. Ini pendoa-pendoa yang handal. Ya, kita bukan mau viral, kita bukan mau waduh kok seringnya berdoa yang mereka sebut atal-kol, bukan. Tapi benar-benar saya rindu ada satu kesepakatan dulu antara jemaat dengan pendoa. Ini tujuannya supaya apa? Jadi kita bisa sinkron bahwa kita ini hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Kejadian kemarin bukan kehebatan pendoa atau salah satu pendoa. Ini kesaksian sedikit saja, saya juga pernah. Jadi satu tim juga sama-sama pendoa. Dan saya juga mendapatkan satu teguran dari pastor yang waktu itu bersama dengan saya. Nomor 1, harus ada kesepakatan dulu dengan yang pendoa. Terus kita sama-sama terhubung dulu, seperti lagu yang pertama, terhubung sama Tuhan. Tapi di sini kita tidak mau menyalahkan satu dengan yang orang lain. Saya pernah mengalami sendiri, yang sampainya saya jadi pendoa, ikut terbawa sama iblis. Namanya anak muda ini, saya angkat lehernya itu sampai kakinya itu terangkat. Ini kekuatan apa tidak tahu. Sampai saya dihentikan dengan pastor yang bersama saya dihentikan dan dia cuma ngomong, kamu belum siap. Itu leher sudah di atas, kaki sudah dua-dua keangkat. Entah kekuatan apa, nggak masuk akal. Hanya dengan satu tangan saya angkat dan saya lempar. Nah, ini yang namanya tidak ada kesepakatan. Kemarin pun meronta-rontanya Bu Sunarti, wah di luar batas sudah. Sebenarnya ini satu pergumulan buat Bu Sunarti. Ini waktunya, ini ada tim pendoa. Ayo, apa yang disarankan, terutama mungkin ngajak puasa, pelepasan, ikuti. Baru itu nanti ada satu kesepakatan yang nanti saya yakin dan percaya Bu Sunarti akan terlepas dari itu semua. Terlebih dalam pergumulan pribadi ini, itu akan mengikuti terus. Saya melihat sudah 2 kali Bu Sunarti, saya nanti berdoa, kita semua berdoa. Nanti timnya dari Bu Maria sama Bu Herja akan mendoakan, kiranya tidak ada yang ketiga kali. Ya, kita sepakat dulu itu ya. Oke, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu firman ini didengarkan, untuk benar-benar kita bawa pulang, untuk menjadi berkat, untuk menjadi rema. Dan itu yang dinamakan ibadah sejati.
Ya saya tidak menghakimi untuk jangan tidur. Namanya kelelahan itu pasti ada. Tapi kalau kita fokus sama firman Tuhan, kita mendengarkan benar-benar, saya yakin Roh Kudus akan menolong pribadi lepas pribadi. Mari kita siapkan hati pribadi lepas pribadi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jadikan suatu berkat yang luar biasa firman hari ini. Karena firman hari ini benar-benar murni dari suara Tuhan. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Silakan lepas gereja. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan, mengurapi kami semua dengan kuasa-Mu. Kuasa yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati pikiran kami Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Urapi dan curahkan kuasa otoritas turun atas hamba-Mu Maria Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Sendengkan telinga, mata hati kami semua dalam nama Yesus, supaya kebenaran firman dimengerti. Berikan hikmat
marifat akal budi kepandian daripadamu. Roh Kudus bekerja di ruangan ini, sehingga firman akan termatrai di setiap kami yang membutuhkan jawaban-jawaban daripadamu Tuhan. Amin. Jemaat sore hari ini yang hadir, yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan, yang mengalami ikatan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berbagi untuk besok. Saya sudah pernah melayani di ODGJ, jadi besok Pastor Harja biar melayani di ODGJ, saya melayani di tempat ini. Next time mungkin saya pernah melayani di Medan. Waktu itu saya diundang di gereja Medan, di gereja Amanat Agung. Kebetulan juga ada rehabilitasi narkoba yang parah-parah dan ODGJ. Jadi saya sudah pernah melayani di sana. Pastor Herja belum sama sekali, makanya besok kita bergantian. Puji Tuhan. Sore hari ini firman kebenaran Tuhan akan saya sampaikan kepada saudara semua di tempat ini. Hidup yang dipulihkan. Hidup yang dipulihkan. Saudara mau dipulihkan? Amin. Mari kita buka kebenaran, belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Ibu Herja bisa bantu saya? Baik. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Amin. Dikisahkan bahwa Yefta mempunyai masa lalu yang begitu kelam. Lahir dari seorang perempuan sundal dan ayahnya adalah Gilead. Dan ketika semua saudara-saudara Yefta mengetahui akan statusnya, kurang kencang ya. Mengetahui akan statusnya, dia mengusir dari tengah-tengah keluarga. Kenapa diusir? Karena bukan sisilah, bukan keturunan dari ayah, tapi beda ibu. Maksud paham ya? Beda ibu. Dan ketika semua saudaranya, keluarganya untuk digabungkan, ayahnya Gilead, ayahnya Yefta, untuk membawa ke tengah-tengah keluarga itu, maka mereka mengusir Yefta dan lari menjadi seorang perampok di tanah Tob, saudara. Sehingga hal ini menimbulkan apa? Sakit hati, menimbulkan apa? Luka, kecewa, amarah, jengkel, dendam, iri hati. Pasti timbul di dalam hati setiap orang yang mengalami masalah itu. Di sini kita melihat bahwa kepahitan, kecewa, dendam, marah, kalau tidak dipulihkan akan menjadi momok, menjadi suatu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit hati. Kalau tidak dipulihkan. Kenapa? Karena kalau kita mau ibadah, datang kepada Tuhan, membawa kekecewaan, membawa iri, dengki, jengkel, amarah, pasti apakah doa kita sampai kepada Tuhan? Makanya itu, buang jauh-jauh segala ikatan kuasa yang mengikat hati kita, juga harus kita lepaskan. Bagaimana caranya? Membuka hati kita, bejana yang kosong, hati kita diisi oleh kuasa Roh Kudus, maka tidak ada kuasa yang lain
akan datang kepada kita semua kalau kita membuka bejana hati kita. Amin. Membuka bejana hati kita. Contoh, ada seorang tokoh Adolf Hitler yang kumisnya tipis sekali, seperti Jojo, saudara tahu ya. Adolf Hitler mempunyai ayah seorang Yahudi. Ayahnya sering kali berbuat kasar kepada ibunya. Tatkala dia masih kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih kecil, tidak bisa menolong. Ayahnya kasar sekali dengan ibunya, KDRT dan lain sebagainya. Bukan hanya KDRT, saudara, dilempar barang ke sana sini, tendang sana sini. Maka Yefta hanya bisa melihat dan menangis. Akhirnya kekecewaan yang dia alami dari kecil sampai dewasa, kalau tidak dipulihkan akan sangat bahaya. Kemudian setelah dia beranjak dewasa mempunyai seorang pacar. Terus dia ditinggal pacarnya pula. Pacarnya seorang keturunan Yahudi. Dia kecewa lagi. Maka kekecewaan dia sudah berapa kali dendam, marah, jengkel, tidak bisa berbuat apa-apa ini. Akhirnya dia putus dengan pacarnya karena ditinggal menikah. Kemudian dia mengenal seorang wanita. Wanita tunasusila, maaf, wanita nakal. Dia berhubungan seks, dia terkena suatu penyakit. Marah, jengkel dia. Kembali lagi sakit hati, saudara. Sampai pada suatu saat ia memperoleh kekuasaan. Dia sudah besar, sekolah tinggi, tapi pendidikannya tinggi sekali, tapi hatinya tidak dipulihkan dari kecil hingga dewasa. Apa yang ada dalam hatinya? Dia diberikan kekuasaan yang luar biasa. Tokoh yang dari Jerman. Pada Perang Dunia Kedua, dia diberi kekuasaan untuk membantai 6 juta, tidak main-main, 6 juta orang. Dia lakukan. Karena apa? Menjadi raja tega. Karena sakit hati tidak pernah dipulihkan, saudara. Tidak pernah dipulihkan sakit hatinya. Marah, dendam, dia simpan baik-baik. Adolf Hitler. Beda dengan Yefta. Sekarang perbedaannya dengan Yefta. Itu semua karena Hitler memelihara kepahitan yang dia alami dari kecil sampai dewasa, sehingga dia menjadi seorang raja tega, dibilang seperti itu, saudara. Beda dengan Yefta. Yefta yang pada akhirnya mengambil suatu keputusan yang sangat sulit untuk mengampuni saudara-saudaranya. Apakah dia bisa mengampuni tatkala dia bertemu dengan saudara yang mengusirnya sampai tidak punya tempat tinggal? Dia pergi ke tempat lain untuk menyambung hidup menjadi seorang perampok di tanah Top tadi, saudara. Tapi Yefta dengan tulus mengulurkan tangannya, mengampuni saudara-saudaranya, dan menjadi hakim di Israel yang luar biasa yang ditakuti. Tapi bukan tanpa sebab dan proses. Tidak bisa kita menjadi suatu pejabat langsung naik di atas, tidak bisa. Yefta menjadi hakim di Israel, menjadi hakim yang disegani. Karena kenapa kok Yefta bisa menjadi seorang hakim di Israel yang disegani? Karena Yefta begitu cintanya kepada Tuhan, membuka hati untuk dibentuk menjadi bejana yang sempurna. Akhirnya Yefta diangkat menjadi hakim di Israel. Dan itu semua karena kecintaannya kepada Tuhan. Ini kecintaannya kepada Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, sekalipun kadang-kadang kita mendengar suara yang tidak enak, mendengar ocehan orang, mendengar kadang-kadang dihina orang, mendengar kadang-kadang dilecehkan orang, tidak usah didengar. Tutup telinga, tidak usah didengar. Untuk menutup telinga, kita tangan hanya 2, atau menutup mulut kita, tidak usah didengarkan. Lebih baik bersyukur kepada Tuhan. Seperti Ibu saya, bersyukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia melecehkan saya, tapi saya mengampuni dia. Berikan pengampunan kepada dia. Pengampunan ada 3 yang saya mau bahas. Yang pertama, saudara taruh apa kalau pengampunan itu? Yang pertama, pengampunan ada 3 saya mau bahas. Yang pertama, kita
melupakan. Kalau kita bisa melupakan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita, pasti bisa memaafkan. Yang kedua, bisa memaafkan. Nanti saya mau kasih challenge ya. Ini kalau nggak ada yang nyatat, nanti tak kasih challenge, nggak dapat hadiah dari saya. Haleluya. Yang pertama apa tadi? Melupakan. Yang kedua, memaafkan. Sekarang yang ketiga, melakukan. Apa yang harus saya lakukan, Pastor Maria? Gampang sekali saudara, lakukan. Tatkala saudara pernah mungkin disakiti, mungkin pernah dirasani, atau mungkin ajak dia, ayo ibadah bersama-sama, ayo kita makan bakmi bersama-sama, ayo kita jalan bersama-sama, kita kunjungin orang yang sakit itu. Nah, itu melakukan kehendak Tuhan. Coba saya ulang sekali lagi, apa? Yang pertama, melupakan. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga apa? Melakukan. Kalau hidup kita, hati kita ada, itu tuh damai sejahtera ada di dalam setiap keluarga saudara. Amin. Kenapa Yefta menjadi hakim di Israel bukan tanpa sebab? Ada kebenaran firman atau sikap Yefta yang patut kita tiru, yang patut kita renungkan. Yang pertama, Yefta mengambil keputusan hidup baru dengan menyerahkan kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Yefta mengambil keputusan hidup baru dan menyerahkan kepada Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 4 sampai 11, Ibu Herja. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 4 sampai yang 11. Ya, saya akan baca, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dengan baik. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Galiat menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Galiat itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari kelompokku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat 8. Kemudian berkatalah tua-tua Galiat kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan menjadi kepala atas kami. Ya, terus. Ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua-tua Galiat, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 10. Lalu kata para tua-tua Galiat kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarnya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat terakhir, ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Galiat. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala, menjadi panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mesbah. Amin. Dalam kehidupan ini ketika kita mempunyai harta banyak, dari ujung sana sampai ujung sana itu pasti udah tahu. Tapi mencari sahabat yang setia itu sulit sekali hari gini, saudara. Karena kalau kita tidak punya apa-apa, adakah orang yang mendekat kepada kita? Pasti tidak ada. Hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melekat kepada kita. Maka andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki apa-apa, dari jauh pun sudah, oh Pastor Wijaya itu teman saya. Padahal saya baru kenal, baru lihat 1 kali 2 kali. Dari oh itu sahabat saya, paling dekat dengan saya. Itu kalau kita diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Betul kan? Dalam kehidupan kita bicara di dalam dunia sekarang. Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa Yefta pada akhirnya mengambil suatu keputusan yang tepat, yaitu mengampuni saudara-saudaranya tadi, saudara. Dan inilah yang dialami oleh Yefta. Namun ia mengambil keputusan yang tepat untuk membuka hati kepada Tuhan.
supaya dibentuk. Karena cintanya kepada Tuhan yang luar biasa, saudara. Berarti ketika ia dapat mengampuni saudara-saudaranya, di sini Yefta akan selalu berarti di sini kalau Yefta bisa mengampuni saudara-saudaranya, ada berkat yang luar biasa dari Tuhan. Begitu juga saudara, kalau saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, akan ada berkat yang luar biasa buat saudara. Berkat entah jasmani dan rohani disediakan buat saudara. Pasti itu, yakin. Yefta akhirnya menjadi hakim di Israel bukan tanpa sebab. Di dalam tokoh Alkitab, tokoh-tokoh perjanjian baru dan lama, saudara tahu siapa perempuan Samaria, siapa itu Yabes, siapa itu Musa, siapa itu mereka tokoh-tokoh yang lama. Dan ada lagi si Paulus. Mereka bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena dia berjalan bersama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dia datang dengan sungguh-sungguh dengan latar belakang. Begitu juga keadaan di tempat ini. Siapapun, saya sudah tua tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak, Sarah 90 tahun bisa melahirkan. Jangan bilang saya sudah tua tidak bisa apa-apa, pastor. Semua bisa dipakai Tuhan. Dari muda, kecil hingga dewasa hingga tua, semua bisa dipakai Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan Yefta. Apapun latar belakang, Tuhan tidak melihat latar belakang saudara. Asal saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan minta ampun apa yang pernah dilakukan, maka dengan pengampunan itu Tuhan akan memakai saudara juga dalam luar biasa. Tidak usah takut, saya tidak bisa apa-apa. Minta kuasa Roh Kudus, bukakan hati saudara supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Maka saudara untuk menginjil bukan harus saya atau Pastor Wijaya atau Pastor Herja. Semua bisa menginjil, semua bisa memenangkan jiwa. Betul tidak? Waktu saya pulang dari Bali yang bulan lalu, saudara, saya itu capek sekali karena nyampe di Karanglo itu saya hampir jam 4 ya Bu, 3 lebih, hampir jam 4. Sampai ibu saya turunkan di Karanglo, saya suruh naik Grab karena 16 jam saya nyetir. Luar biasa. Dari siang sampai menjelang pagi. Saya tidak berhenti non-stop karena kita ngantri di kapal itu panjang sekali berjam-jam, saudara. Nah setelah itu saya sampai rumah. Setelah saya turunkan semua, saya rehatlah sebentar. Jam 10 pagi saya sudah bangun, saya sudah membereskan rumah karena lama saya tinggal untuk pelayanan di Bali. Nah kemudian hati saya itu getarnya luar biasa kencang sekali. Saya katakan, Tuhan ada apa ini? Saya bilang, getaran saya antara takut atau Tuhan mau bekerja, apa yang harus saya lakukan itu. Hanya itu saja, tapi saya tidak boleh takut. Akhirnya saudara, jam 12 siang saya itu kok digetarkan oleh sesuatu yang ada klinik. Saudara tahu klinik kecantikan. Saya ini capek sekali, gak mungkin saya pergi ke klinik. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, saya begitu. Otomatis kalau saya ke klinik, saya juga bayar, bukan murah. Minimal pasti 600, 700 atau sampai 1 juta. Bahkan lebih gitu. Kalau ke klinik biasa kita kan lapar lihat produk ini ya gitu. Nah besoknya saya WA, saya pending itu saudara. Tapi hati saya masih kenceng terus. Kok getaran kenceng terus, ada apa ini? Saya bilang, saya tanya, saya berdoa, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang saya lakukan Roh Kudus? Saya bilang. Rupanya siang itu saya WA dokternya bahwa saya mau bikin appointment ke situ. Biasanya suami saya Pak Yonas itu sulit sekali dimintain izin kalau saya keluar sendiri. Tapi hari itu, sore itu, besoknya saya WA, saya mau ke klinik sebentar boleh nggak? Saya bilang, ngapain? Mau ke klinik kecantikan? Nggak tahu, hati saya digerakkan Tuhan untuk datang ke situ. Nggak tahu kenapa, ada apa? Saya bilang, ya sudah pergi, ada sesuatu mau dikerjakan. Saya singkat cerita, saya jalan, telepon minta share location klinik itu. Nah sampai di situ saya lepas sepatu, saya naik ke atas terus saya halo, saya bilang, iya saya Bu Maria, saya bilang gitu. Di situ ada 2 cici-cici, saudara. 2 cici-cici itu yang waktu saya di pintu masuk,
sebelahnya itu sebelah klinik yang saya mau daftar itu ada 2 cici-cici. Saya bilang, oh saya Bu Maria, saya tadi appointment 2.30. Oh iya, Ibu sebentar tunggu ya, kami persiapkan. Terus cici itu lihat saya senyum-senyum, saudara. Kalau Roh Kudus mau gerakkan siapapun, saya tidak kenal cici itu. Tapi hari itu Tuhan hantarkan saya. Si cici itu mau pergi ke kelenteng, saudara. Mau pergi ke kelenteng. Saya bilang, Ibu Maria, Nasrani. Betul, saya Nasrani, Ibu. Saya enggak, mulut saya nyeplos. Saya bilang, saya hamba Tuhan. Ada yang bisa saya bantu? Saya bilang begitu. Saya nggak tahu. Padahal sebelah saya dokter saya yang menanganin saya itu pakai baju rapat sekali, saudara pasti tahu lah. Pakai baju rapat sekali. Akhirnya hari itu, siang itu sore, menjelang sore itu saya menginjil di depan dokter itu dan 2 cici itu. Barang siapa mau ke surga melalui Bapak. Dia cerita, dia sulit sekali mau baptis, saudara. Dia sulit sekali mau baptis, dia ada kesulitan untuk sekolah dan waktunya tidak ini. Oke. Saya terangkan dari A sampai Z begini. Jadi dokter tuh nungguin saya menerangkan si cici ini. Akhirnya saya bilang jangan pergi ke situ. Sudah tahu kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke surga melalui siapa? Yesus. Dia sudah pernah ke surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Lu sudah tahu kebenaran, kenapa lu mau binasa? Saya katakan seperti itu. Akhirnya saya tidak lama saya berpikir, oh Tuhan mau kerjakan 2 orang ini toh rupanya. Saya nggak kenal orang itu, saudara. Tapi kalau kita jalan bersama Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Sore itu, rupanya cici itu mau tidak jadi baptis, tapi mau ke kelenteng. Akhirnya saya katakan, oke, kamu mau baptis, saya baptis. Surat keluar dari mana? Indonesia, Australia, saya bilang. Saya baptis, kapan mau baptis? September, oke. Saya kasih setiap hari, ini tadi habis WA saya 2 cici, dan kebetulan dia mau menikah. Bisa nggak saya nikahkan? Saya nikahkan. 2 minggu yang lalu saya nikahkan orang di Surabaya. Dia minta saya untuk menikahkan anaknya. Akhirnya saya nikahkan. Pastor Harnya saya panggil dari Blitar, temenin saya. Saya katakan seperti itu untuk saksi dan segala macamnya, saudara. Dan Tuhan kalau mau mengerjakan di dalam kehidupan seorang anak Tuhan melalui siapa? Melalui kita, melalui saudara. Jadi jangan menutup hati saudara untuk menerima kuasa. Jangan membatasi. Jangan membatasi. Siapapun bisa dipakai. Tidak mandang tua atau muda. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saudara bisa berdoa syafaat untuk siapapun. Di dalam tokoh Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, siapa mereka? Perempuan Samaria. Siapa Paulus? Siapa Yabes? Siapa Musa yang dikejar-kejar Firaun? Mereka masa lalunya juga begitu kelam, tapi mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan hanya tokoh-tokoh ini. Saya berharap di sini pula akan dipakai Tuhan secara luar biasa, tante-tante dan ibu. Yang berikutnya adalah Paulus yang saya katakan tadi. Dia punya reputasi pembunuh seorang Kristen, saudara. Dan juga perempuan Samaria, saya terangkan, Tuhan sanggup mengubah latar belakang yang buruk menjadi baik dan luar biasa dipakai Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Kok di sini toh? Saudara mau dipakai Tuhan? Amin. Semuanya mau dipakai Tuhan. Saya ada satu lagi ilustrasi, bukan ilustrasi, ini kesaksian yang luar biasa tentang kepahitan yang luar biasa. Kalau bisa mengampuni, ada berkat yang luar biasa. Saya terangkan tadi, ini kelanjutannya. Dulu waktu saya tinggal di Australia, saya punya teman SMP satu bangku dengan saya di Jakarta, saudara. Dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Begitu luar biasa pahitnya dia. Nah, kepahitan yang dia alami waktu dalam pemerkosaan itu 2-3 kali, akhirnya bapaknya kan keluar negeri. Nggak entah di mana, tadi Amerika atau di mana, karena anak itu campuran. Dia teman sebangku dengan saya dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu satu bangku dengan saya. Begitu pahitnya dia. Saya ditelepon dari zamannya waktu itu belum tidak ada HP begini, saudara. Telepon pakai telepon kabel. Jadi rumah saya telepon kabel di Australia. Nah,
saat ditelepon kan kita cari komunitas teman-teman SMP itu berkumpul. Dia ditelepon, saya ditelepon oleh teman saya bahwa dia mengalami suatu pemerkosaan, kepahitan yang luar biasa. Dia menikah, dia pikir hidupnya akan berubah. Ternyata tidak, saudara. Hidupnya dia sudah dewasa, dia udah umur 24. Dia pikir sudah dewasa, dia menikah. Ternyata apa yang dia dapat? KDRT. Dia disingkirkan oleh mertuanya, disingkirkan oleh suaminya, ditinggal nikah lagi. Punya anak satu masih kecil, belum sampai 1 tahun. Saya miris sekali. Akhirnya saya telepon hamba Tuhan di Jakarta, kenal baik dengan saya. Saya bilang, Tante Om, saya minta tolong bisa jemput teman saya ini. Soalnya dia ngomong sama saya mau anak saya ini bagaimana. Saya nggak tahu mau tak taruh di jalan atau di mana. Karena saya untuk hidup makan saya saja sulit sekali. Di Jakarta saudara tahu, tinggal di gang, masuk kecil itu mahal sekali. Untuk makan dia aja tidak bisa. Akhirnya saya minta tolong hamba Tuhan di Jakarta untuk menjemput teman saya dan anaknya itu dibawa ke pastori. Singkat cerita setiap bulan saya kasih itu makan. Saya kirim uang jamannya dulu setiap 400-700 itu besar sekali saudara. Untuk anak dan teman saya yang tadi. Nah sudah bertahun-tahun di dalam gereja, dalam hidup persekutuan dengan Tuhan. Tapi dia belum dipulihkan. Kecewa dengan orang tua, kecewa dengan suami, kecewa dengan mertua. Kecewaan dan kecewa, sakit hati, dendam, marah jadi satu di situ. Akhirnya saya katakan kepada dia, kalau kamu begini terus, saya nggak apa-apa, mungkin saya bisa kirim uang 500.000, 600.000, saya bisa 100.000. Tapi kalau kamu sudah tinggal di pastori bertahun-tahun, kamu tidak bisa berubah. Saya katakan tidak bisa berubah. Saya terserah kamu mau jadi apa. Saya agak sedikit keras karena supaya dia berubah, saudara, menjadi seorang benar-benar tinggal di pastori bisa dipakai Tuhan. Saya pikir begitu, ternyata tidak, saudara. Tetap dia menangis setiap hari, setiap ada persekutuan, tidak bisa berubah betul-betul. Akhirnya saya katakan, kalau kamu mau berubah, silakan hari ini kamu berubah. Apa yang harus saya lakukan untuk berubah? Lah, kamu sudah tinggal di pastori bertahun-tahun, hampir 6 tahun pastor. 6 tahun tinggal di pastori tapi tidak berubah karena kepahitan yang dia simpan sampai kapan hari itu belum dipulihkan, saudara. Akhirnya setelah saya katakan, oke, kamu datang ke bapak kamu, ke papa kamu, mama kamu minta maaf. Loh, saya nggak salah, betul kamu nggak salah. Saya katakan, kamu tidak salah, tapi kamu datang kepada dia. Kamu datang kepada suami kamu, mantan suami kamu telepon tak kamu apa, kamu datang, mertua kamu juga kamu datang. Akhirnya singkat cerita, dia setelah mengampuni orang tuanya, mengampuni semua yang pernah menyakiti dia menjadi lega, terlepas, dan dia betul-betul melepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya berapa bulan kemudian saya pantau, betul tidak ini betul-betul dia melepaskan pengampunan, betul saudara. 2 bulan kemudian saya kasih dia beasiswa untuk sekolah teologi. Dan sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan di sana sini. Tuhan tidak melihat, memandang. Yang penting bertobat di hadapan Tuhan. Dia dipakai Tuhan, sekarang ngantri yang pakai dia. Siaran di radio, di TV, bukunya di mana-mana. Orang mau pakai dia, ngantri. Gereja-gereja, boro-boro persekutuan, saya pun gak kebagian. Hidupnya dia sekarang memelihara anak-anak yang di jalan-jalan itu diambil, taruh di asrama. Punya tanah luas, bangun asrama, menampung anak-anak yang di pinggir jalan itu. Dia doakan, dia mandikan, dia kasih makan, semua kasih baju. Luar biasa. Karena apa? Hanya ada pengampunan, saudara. Pengampunan itu nyata. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Tatkala kita bisa mengampuni orang lain, maka disediakan berkat yang luar biasa. Teman saya diberkati, disponsori dari luar negeri, dari mana-mana. Berkatnya luar biasa. Itu salah satu contoh, saudara.
Sekarang saya mau hidup yang kedua. Yefta mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tenang, ini cuma ada 3 aja. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Ibu Haja. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu. Lalu bangsa itu mengangkatnya menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta tidak mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Yefta melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam kehidupannya. Dan ketika ia berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja. Begitu juga saudara, tatkala saudara berdoa minta pertolongan Tuhan, dan Roh Tuhan akan tercurah buat saudara dalam doa-doa saudara, maka pertolongannya tidak pernah terlambat. Apapun masalah saudara hari ini, pergumulan saudara hari ini, naikkan kepada Tuhan Yesus, maka kuasanya akan tercurah buat saudara. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Selain berdoa, Yefta juga bernazar. Nazar saya katakan di sini adalah janji kepada Tuhan, bahwa seperti Pastor Maria, saya bernazar kepada Tuhan. Oke, janji kepada Tuhan, bukan kepada saya. Seperti Hana bernazar kepada Tuhan bahwa Tuhan, kalau Engkau memberi aku anak, maka anak itu akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan bukan memberi 1 anak, saudara, tapi 5 anak kepada Hana. Maka saat itu juga Hana mempersembahkan anak-anak itu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Orang yang bernazar menunjukkan keseriusannya, doanya cepat terjawab. Cepat terjawab. Seperti teman saya ada di Gresik, jemaatnya dia, saya bantu dalam pandemi COVID itu doa untuk dia melepaskan pengampunan dan berdoa buat suaminya, karena suaminya sudah berbulan-bulan tidak pulang di gondol Wewek Gembong. Di gondol Wewek Gembong ya. Dibawa oleh orang lain. Dia bernazar bahwa kalau suamiku pulang nanti, saya doakan dia sampai hampir 9 bulan, saudara. Dan doa baru terjawab, suaminya pulang dan minta ampun. Dia berkata kepada saya dalam nazarnya bahwa nanti kalau suamiku pulang dan melayani Tuhan, rumah depan gereja itu akan saya berikan untuk Tuhan, bukan kepada Tuhan. Nah, suaminya pulang kurang 3 bulan, saudara, dan saya tagih, itu rumah jadi dikasih untuk gereja. Iya ibu, oke. Saya bersaksi bahwa rumah itu diberikan gereja. Saya pergi ke notaris sama dia untuk menjadi saksi, dan suaminya melayani Tuhan. Doa dengan keseriusan dan bernazar, maka tepat terjawab. Bukan doa saudara tidak terjawab, bukan tidak bernazar, tapi doa yang dia anggap berat dan bernazar kepada Tuhan, maka doa itu akan terjawab. Haleluya, amin. Sekarang yang ketiga, saudara, Yefta mengatasi pergumulannya dengan tekun. Ini yang terakhir, Hakim-Hakim 11 ayat 32 sampai 33, ibu. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 32 dan sampai 33. Ayat 32 mulai. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Ariel sampai ke Katminit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Karamin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Amin. Di sini kita melihat bahwa Yefta melakukan peperangan sebanyak berapa tadi, Bu? 20 kali, dan 20 kali itu begitu besar peperangan yang dialami. Ke-20 kali dia baru menang dalam pertempuran. Ia memperoleh kemenangan 20 kali, saudara. Jadi kalau kita berdoa baru beberapa minggu atau beberapa bulan belum dijawab, terus jangan sampai saudara give up, menyerah. Berdoa terus. Sebab orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah.
Orang yang menyerah tidak pernah berhasil. Ingatlah bahwa Tuhan lebih banyak ingin membentuk karakter kita. Dibentuk karakter kita dari sedini dan akan datang. Yang kita tanggung jawabkan. Bukan masa lalu tidak. Kita sudah dipulihkan, sudah dikuduskan, sudah diputuskan dengan diputuskan dengan kuasa-kuasa kegelapan, diputuskan dari nenek moyang kita yang tidak benar. Sudah diputuskan semua. Ingatlah betul bahwa karakter kita akan bawa nanti sampai kekekalan. Hidup kita saat ini lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk dengan saudara. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 mengisahkan tentang Paulus dalam pelayanan di mana ia selalu gigih. Sehingga ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau orang di luar sana diberkati, apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti akan diberkati. Amin. Pasti akan diberkati. Orang di luar sana, oh Tuhan, banyak sekali yang berkekurangan, banyak sekali yang di bawah kita. Kita tetap bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita biji mata Tuhan. Amin. 2 Korintus 11, betul. Saudara dikasih Tuhan, jika orang dunia pada umumnya merasa dia sukses dalam pemikiran dia, tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak tahu endingnya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita diberkati secara luar biasa. Berkat akan mengikuti kita. Dan orang yang berhasil itu adalah orang yang membentuk keluarga kita datang kepada Tuhan dengan iman yang besar, dengan iman yang penuh bahwa keluarga kita akan bawa dan akan dibentuk juga sampai kekekalan nanti. Harta benda boleh kita tinggalkan nanti, tapi tatkala kita datang kepada Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa apa? Karakter kita. Yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka dari itu saudara percayalah bahwa kita harus tetap tekun supaya kita tetap sukses. Berdoa, bekerja, berdoa, mencari hadirat Tuhan. Hidup yang dipulihkan merupakan suatu hidup yang dengan sengaja saya mengambil suatu keputusan hidup yang baru. Menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Menyerahkan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan pertolongannya. Tuhan memberkati. Saya ada itu. Pertanyaan satu ya. Nanti saya kasih hadiah 50.000 saja. Saya kasih hadiah 50.000 saja. Yefta melakukan peperangan berapa kali? Siapa duluan? Kosasi. Oh, Kosasi berapa? 20. Amin, 20 kali. Puji Tuhan, 50.000 ya Bu. Haleluya. Oh gitu, ya udah satu lagi saya kasih pertanyaan. Satu lagi saya kasih pertanyaan. Ya, siapa yang duluan? Ibu periksa ya? Ibu periksa, oke. Sebentar Pastor ya. Pak Billy masih Sebentar, satu kali. Pada Perang Dunia Kedua, Hitler, berapa orang yang dibantai? Ya, Pak Beneran. Ya. 6 juta. Haleluya. Oke, benar, 2 orang saya mau hari ini saya akan mendoakan saudara. Jangan menutup hati saudara. Apapun pergumulannya, saudara mau dipulihkan, saudara mau dilepaskan, mari maju ke depan. Tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah malu. Saat ini
Roh Kudus akan bekerja. Ada Pastor Herja, ada saya akan mendoakan saudara semua. Haleluya. Firman. Terima kasih Tuhan. Tidak usah lihat kanan kiri. Kalau saudara membutuhkan kuasa Roh Kudus, maju ke depan. Maju ke depan, tidak usah lihat kanan kiri. Karena tidak bisa terulang lagi, saudara. Hanya ada satu kali ini. Bukan, ini. Firman kok bergantung. Ya itu loh, firman berkata kau beserta Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus mengalir memenuhi tempat ini Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Berkata kau besertaku, Haleluya Yesus. maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu Haleluya Yesus. ku akan terbang tinggi di atas badai. Roh Kudus Ku tak menyerah, Kau ku kuatkan dan pelindung bagiku, Terima kasih Roh Kudus. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Biarkan kuasa Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi. Kamu pakai Bapak ini secara luar biasa. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
selama ia buat yang jauh dari hari ini aku berkata dalam nama Yesus. Lepas kaitan dan negara kuasa dari manapun engkau hari yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, ku mengambil Yesusku. Kau melihat pergumulan, kau bicara berkata di atasnya. Ampuni kepahitan dan kekecewaan. Tapi akan hari ini kalau dia datang kepadamu, dia memerlukan pemulihan, dia memerlukan pertolonganmu. Kuasa darahmu menjamah, menyucikan, menguduskan dia dari dosa masa lalu, kuasa kegelapan, kepahitan, kuasa pembunuh udara, kuasa dukun apapun dosa masa lalunya. Hari ini telah dilepaskan, dipulihkan menjadi pribadi yang baru. Mulai saat ini tubuh ini milik Yesus. Mulai saat ini hidup ini milik Yesus. Aku meneraikan dia hanya di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan, juga bahasa berkat menjadi pribadi yang layak. Tuhan lepaskan berkat yang kekuatan kesehatan, bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Pergumulannya hari ini Tuhan jawab dalam nama Yesus. Amin. Yesus, kalau imannya besar, buat anaknya Bapa yang memerlukan, kalau berdoa kepada Yesus, besar iman ibu, buat anaknya Bapa jalan menyucikan siapa atau belum menikah, Tuhan Yesus, apa yang luar biasa, apa yang jodoh tetap melihat dia seperti kuasa dosa, kuasa datang kepada Tuhan berdoa buat anaknya Yesus akan dicari sampai kecewa, terkait dan apapun dosanya. Yang membuatnya jauh dari berkat. Hari ini dengan kebaikan kegelapan seperti ini, aku perintah engkau keluar dari sini. Tapi mulai malam hari saat ini Tuhan sudah mengujikan hidup layak menjadi pribadi suci. Mulai saat ini apapun yang kita kumpuli, apapun yang kita perlukan, apa yang kita minta Tuhan akan menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membawa iman Tuhan sudah menjawab doamu. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi, ku berharapku, aku berserah karena Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesus adalah Raja. Terima kasih buat firman-Mu. Firman kebenaran Tuhan yang sudah kami bentangkan tidak akan sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja. Seperti Yefta yang diangkat menjadi hakim di Israel yang luar biasa, begitu juga jemaat di tempat ini. Tuhan akan mengangkat semuanya ini menjadi berkat yang luar biasa di mana mereka berada. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, memberkati oma-oma, jadikan berkat di mana dia bersosialita. Tuhan yang ada di rumah, di tempat usaha, pekerjaan, apapun Tuhan Kau buat semuanya baik dan berhasil. Tuhan berkati Pastor Wijaya dalam pelayanannya dan usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati istri dan anaknya juga. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, pakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan yang semakin luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sore hari ini jemaat sudah dipulihkan, pulang membawa kemenangan daripada-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Berkati. Ya, terima kasih buat Pastor Maria juga Pastor Eja. Kiranya akan menjadi berkat buat kita semua ya. Firman yang sangat luar biasa, firman yang sangat dahsyat. Saya yakin bukan ada satu kesepakatan tentang firman antara Pastor Maria dengan saya. Saya selalu terbuka buat setiap hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, dan saya yakin Roh Kudus hadir untuk memberikan firman yang luar biasa. Tentang kepahitan itu tadi. Oh, silakan. Nah, ini Pastor Heja mau saksikan sebentar ya. Sebentar saja. Ya, salam. Saya ingin opa oma di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Saya tahu tadi saya dan Pastor Maria itu selalu kalau mau nyampaikan firman Tuhan itu, ya kita selalu aku mau nyampein ini loh Pastor Maria khotbahin saya, gantian saya, saya mau bawa ini Pastor, saya yang khotbah, Pastor Maria yang mendengar saya. Kami berdua di mobil dimanapun selalu seperti itu. Sebenarnya tadi itu saya tahu khotbah yang dia bawa bukan ini, beneran. Saya tahu ada dua yang saya mau bawa, yang ini sama ini. Dengar Pastor yang mana ya? Ya khotbah, kok nggak sreg ya gitu. Terus dia bawa lagi satu, kok nggak sreg ya? Udah saya diam aja. Ternyata setelah berdiri tempat ini dia menyampaikan hal yang berbeda. Saya pun diberkati. Di saat firman itu disampaikan, yang ingin saya katakan hari ini, di mana saya pernah melayani, di gereja di mana saya melayani, ada seorang ibu muda. Dia memiliki suami orang seberang, tapi dia hamil sekali terus keguguran. Menurut kata-katanya orang, karena yang laki orang seberang itu di apa-apa biar tidak punya keturunan, di opo-opo biar tidak punya keturunan karena mereka nggak suka anak laki-laki mereka percaya pada Yesus, masuk agama kita, keyakinan kita. Suatu saat orang tuanya pakai orang yang menurut mereka orang pintar, menurut kita bukan orang pintar, orang bodoh. Datanglah ke situ, 3 orang bodoh itu dibawa, dan anaknya dia laki-laki yang menikah sama orang yang seiman dengan kita ini dibuat untuk bisa melupakan istrinya itu biar tidak masuk pindah agama. Yang terjadi, memang terjadi. Anak itu dibawa lari Kalimantan, saya kurang tahu mana, selama kurang lebih 5 bulan. Istrinya yang orang yang mengenal Yesus ini, yang dari kecil nih sekolah minggu, dari sejak mengandung, dalam kandungan orang tuanya dipercaya pada Yesus. Suatu hari dia berkata gini, temannya ngomong gini, suami saya udah lapor ke polisi nih, suami saya nggak ditemukan juga. Lalu temannya dari istri yang kehilangan suami ini bilang gini, iya satu gereja loh, teman sekolah minggunya, ayo saya punya seseorang, dia ini bisa, orang bodoh ini bisa menemukan suamimu. Benar, dari jam 4 pagi, jam 10 pagi jam 10 malam dia pergi ke tempat orang bodoh itu, dia dapat antrian itu dipanggil jam 4 subuh. Ini dari kecil sekolah minggu ya, sesama teman sekolah minggunya lagi pergi. Setelah apa yang terjadi, pulang nggak dapat apa-apa juga. Sudah bawa itu, bawa ini, nggak dapat apa-apa. Tetap aja dia bergumul antara berdoa dengan orang bodoh, antara orang berdoa dan orang bodoh, selampir sampai 6 bulan. Suatu hari jemaatnya itu adalah bule dia itu berjemaat tempat kami. Piye tak bawa ketemu dengan ibu gembala saya. Namanya juga mungkin solusi terakhir ya. Kadang-kadang ya begitu. Solusi terakhir itu baru kepada Tuhan. Datanglah dia. Waktu datang dia cerita begitu, saya coba bilang kamu puasa aja. Tuhan bukan melihat saya, Tuhan ingin melihat imanmu. Kamu mau gak percaya kan? Kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu bawa suami kamu kembali, saya bantu kamu.
Saya bimbing dia puasa. Hari ketiga setelah puasa kita berdoa. Karena saya masih ingat itu hari Kamis pagi, Jumat, Sabtu, Minggu pagi saya berdoa. Waktu di gereja, saya melayani di gereja, saya tetap berdoa. Saya teringat kepada suaminya si anak ini. Dia bukan, ibu ini bukan jemaat kami. Saya teringat dengan pergumulan si wanita ini. Saya katakan, Tuhan, dimanapun suaminya berada, Tuhan lihat iman ibu itu. Dia sudah berdoa, berpuasa 3 hari, nyatakan kuasa. Yang terjadi apa? Cerita suaminya, hari Minggu itu sekitar jam 11. Dia ini kerja ikut pamannya, naik pickup. Antar LPG, ambil LPG gitu, dia duduk, dia sambil melihat ke atas. Tiba-tiba dia melihat kayak ada gambar Tuhan Yesus. Dia melihat, kok dia kan pakai bahasa Jawa ya, saya nggak terlalu pintar juga sih, ya bisa sedikit. Kok koyo kenal ya wajah kuwi. Dia bilang gitu, siapa yo gitu kan. Dia mikir, oh iya Yesus. Dia cuma bilang, iya saya ingat Yesus. Waktu dia sebut nama Yesus, yang terjadi apa? Loh, saya kan punya istri. Dia mulai melihat sekitarnya, kok saya nggak kenal orang-orang ini. Dia buka handphonenya, nomor istrinya tuh nggak ada. Tetapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan dia nomor istrinya. Dia sambil ketik-ketik nomor istrinya, terhubung dengan istrinya, katakan, Dek, tolong kirim tiket buat saya. Saya posisinya sekarang di sini, saya mau pulang. Yang ingin saya katakan, hari itu istrinya waktu saya ngajak dia puasa, saya katakan lepaskan pengampunan karena dia sakit hati, mertuanya menghujat dia karena nggak terima ya kalau anaknya itu masuk agama kita. Luar biasa sakit hati. Tapi lain kali kalau ada waktu saya ada lanjutannya lagi. Luar biasa, Pastor Maria tahu orang ini. Benar kesaksian hidupnya sampai detik hari ini. Pemulihan, bukan hanya suaminya dikembalikan, dia mendapat anak 2, dan selain itu juga yang tadi hanya jual cikrak itu apa? Sampah. Iya, jualan itu dia punya bengkel 2 dan dia bisa punya mobil sekarang. Setelah itu tahu nggak apa yang terjadi? Tokonya besar, tapi itu apa yang terjadi? Setelah memiliki segalanya, suaminya dipanggil Tuhan. Yang terjadi apa lagi? Oke? Kecewaan, sakit hati. Itu harus Ada orang yang diizinkan masalah seperti ini. Yang saya katakan, di balik pengampunan ada berkat. Hari ini kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan. Terima kasih Pastor. Maaf saya tambah. Luar biasa. Bukan punya buatnya. Ya, membahas tentang kebaikan, pengampunan. Ini sudah nyantol semua ya. Nyantol semua ya. Sebenarnya masih banyak kesaksian masih banyak ya. Nanti kita rindu Pastor Maria sama Pastor Raja nanti kembali lagi di lain waktu untuk berikan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, saya jadi satu kerinduan memang ibadah lansia ini ya seperti ini. Dalam arti kalau ditembak langsung firman bertubi-tubi pasti ngantuk sudah. Gak dapat berkat yang luar biasa. Tapi dengan satu kesaksian, 2-3 kesaksian nanti saya ketangkep. Bisa mengenal Tuhan ini lebih dahsyat lagi. Saya kalau mau kesini tuh saya pikir deh, biar gampang sekali Tuhan diterima opa sama oma ini. Beri saya hikmat setiap kali itu. Ya, terima kasih Pastor Maria ya. Kiranya ini bukan satu bualan atau bukan suatu rekayasa, kembali lagi bukan trik atau bukan untuk taktik, bukan. Tapi benar-benar saya yakin begitu banyak hamba Tuhan tempat ini, itu benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Saya rindu semua, terkhusus mungkin Pastor Maria dengan Pastor Reja bisa menggawangi tempat ini, bisa mengawal tempat ini, mengawali pribadi lepas pribadi untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk menyiapkan diri bertemu Tuhan. Itu yang penting. Jadi biar kita ini ibadah nggak ada sia-sianya, seperti itu ya. Itu kerinduan pribadi saya. Nah, tentang kepahitan sebenarnya saya juga mau kesaksian, tapi terlalu panjang nanti lain kali pasti ada. Nanti suatu kepahitan ini bisa diselesaikan dengan benar-benar dari teladan Yefta tadi. Benar-benar wah sudah sinkron ya, caranya seperti ini, sudah punya cara ya berarti ya. Yang masih punya kepahitan dan segera dihapus lo ya. Karo lo ya. Terutama masuk konten ini berkatmu nggak bisa turun. Kalau kamu nggak ada pengampunan ya. Nah jadi sekarang ini banyak hokinya ya, seperti ini hari tadi ini moro-moro menang-menang untuk nombanan. Nah ini sedikit pengampunan yang sudah diberikan. Ini dipupuk lagi. Sesuai notiel.
Nah, diimani dari Nomban nanti bisa jadi naga. Haleluya. Oh ya, Nomban dulu itu sudah janjinya. Sudah nanti kapan lagi pasti Tuhan berikan yang lebih baik. Oke, untuk itu saya undang Bu Bari untuk doa syafaat terlebih dahulu. Silakan Bu Bari. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sesembahan kami. Malam ini Tuhan, hati kami limpah syukur dan terima kasih karena kami merasakan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawati kami satu persatu lamsiam yang ada. Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti membawa firman-Mu, namun Tuhan tolong tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi dalam lamsiam yang ada, supaya firman-Mu Bapa bisa bertumbuh, berbunga, berbuah-buah dalam kehidupan lamsiam yang ada, sehingga seberapa banyak lamsiam yang ada Kau pulihkan senantiasa. Bahkan kami mohon Tuhan dengan rendah hati, izinkan Roh-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami pribadi, supaya Roh-Mu tetap menguasai kami lamsiam yang ada, sehingga sebanyak berapa lamsiam yang ada bisa membuang roh kepahitan, bisa mengampuni orang yang bertindak yang tidak tanggung jawab. Bapa, kami percaya, Bapa, kami percaya kalau Roh-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami pribadi. Tuhan Yesus berjanji, kalau kami bisa mengampuni orang yang mempunyai kesalahan, Tuhan Yesus akan memberikan berkat bagi kami semua yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk Pastor Maria dengan timnya Bapa. Sekiranya Tuhan Yesus tetap memakai hamba-Mu ini, tambah hari tambah indah, tambah hari tambah heran, sehingga di mana dia berada, oh Tuhan, Kau pakai yang luar biasa menjadi terang, menjadi berkat melalui tingkah laku pelayanan Pastor Maria yang ada dengan timnya. Banyak jiwa Bapa yang termenangkan ikut memuliakan nama-Mu. Bahkan Kau juga memberkati suaminya yang masih di Australia maupun putranya. Terima kasih Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Bapa. Berkat-Mu sama Tuhan Bapa. Kalau Engkau sudah memberkati hamba-hamba-Mu tempat ini, kami juga menyatukan hati kami Bapa, berdoa untuk Pak Wijaya, yang mana Tuhan Yesus mengizinkan rumah terbuka untuk kebaktian kaum lansia ini. Sekiranya Engkau pakai Bapak Wijaya sekeluarga, 3 putrinya di tengah lingkungan ini Bapak, berilah kesabaran, berilah pengampunan Bapak melalui tingkah laku Bapak Wijaya sekeluarga, tutur kata mereka di tengah-tengah lingkungan ini supaya menjadi terang, menjadi berkat, nama-Mu tetap dimuliakan Bapak. Bapak, kalau Engkau sudah memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, malam ini kami juga menyatukan hati kami Bapak untuk negara bangsa kami, oleh pimpinan kami Bapak Presiden dan wakilnya, menteri-menteri yang ada, pejabat-pejabat yang tertinggi sampai terendah, khususnya di Kota Malang ini, Bapak Bupati, staf wakilnya, wali kota staf wakilnya, bahkan camat, lurah, RT, RW pun yang tugas di Kota Malang ini, Bapak Engkau memberkati senantiasa. Engkau pakai Tuhan tugas mereka memegang roda pemerintahan ini Bapak, dilaksanakan dengan bijak, dengan baik, lebih disertai takut akan Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan di mana-mana tempat, kota besar, kota kecil, khususnya Kota Malang maupun di dalam kota, di luar kota, di desa pegunungan pun, Tuhan mengizinkan bebas beribadah, bebas memuji dan memuliakan Punya nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sekali lagi, inilah kami Bapak,
datang semua kalam siam yang ada, penuh dengan kelemahan. Namun kami sangat bersyukur Bapak, sekalipun kami datang keadaan lemah, Tuhan Yesus masih mau menerima kami seadanya. Inilah keuntungan kami. Maka sebab itu atas kebaikan Tuhan yang begitu besar, kami tidak bisa membalas apa-apa Bapak. Namun dengan kerinduan kami, selagi Tuhan masih memberi kami umur panjang, memberkati kesehatan kami, Bapak, sisa hidup kami mau kami pakai tetap taat setia. Terlebih-lebih mau kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ini di bahasanya kita mau memberikan yang terbaik. Saya undang untuk yang memimpin doa bisa maju ke depan. Apa simulai? Bapa kami yang bertata dengan kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak Tuhan atas segala kemurahan daripada Engkau. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kepikiran kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dan Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Pastor Maria dengan tim Tuhan. Kau pakailah hidupnya untuk semakin hari semakin menjadi berkat, semakin hari juga semakin diberkati, terutama berkat-berkat rohani, memenangkan banyak jiwa yang dilayaninya Tuhan, dan banyak jiwa yang datang kepada Engkau, bertobat kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami saat ini berdoa untuk persembahan Tuhan, dan Kau sucikan dan Kau kuduskan Tuhan tangan-tangan yang akan memberikannya, supaya persembahan kami Engkau terima dan layak di dalam Engkau. Dan Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan dengan sukacita Tuhan, dan Kau memberkati juga kami semua yang di tempat ini. Kau berkati juga Bapak Wijaya yang memimpin dalam ibadah di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan Kau memberkati seluruh keluarganya untuk menjadi berkat bagi kami, dan Engkau berikan kemampuan untuk melayani kami Tuhan, dan Engkau berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan terimalah persembahan kami dengan sukacita, dengan senang hati, dan kami memberikan dengan hati bersyukur. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari
kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, terima kasih buat persembahannya, kiranya menjadi berkat untuk perjalanan JIG Yestokam. Nah, kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan pengumuman ya, yang akan saya sampaikan sendiri. Ya nanti tadi Pastor Maria juga menyinggung tentang pelayanan kami besok di Yayasan Peduli Kasih Bensu. Ya, jadi kita nanti di sana melayani ODGJ. Ya, puji Tuhan di sana katanya ada 50 sampai 60 pasien ODGJ. Nah, kiranya nanti kita jadi berkat, terutama hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja dimuliakan. Memang sebagian tidak bisa ikut ya, karena kita mau memberikan yang terbaik buat yayasan itu, otomatis kita harus memberikan satu teladan yang luar biasa, walaupun itu ODGJ. Tapi saya mendengar informasi di sana, mereka setiap minggu juga melakukan ibadah. Nah, ini saya sendiri baru kali ini melayani. Ya, kalau di lapas saya sudah melakukannya, di gereja ya sudah. Nah, ini di Yayasan ODGJ waktu itu hanya terbesit waktu itu urusan babi. Nah, nanti kita ke sana, kita melayani ODGJ. Ya, itu pengumuman dari saya. Terus ke pengumuman kedua, nanti Rabu kita dilayani Pastor Fredrik ya, Pastor Fredrik dari Surabaya. Ya, nah, kiranya jadi berkat kita nanti buat kita semua. Terus saya mewakili JIG Yestokam mengucapkan terima kasih buat Pastor Maria, juga Pastor Herja, kiranya terus mendukung pelayanan JIG Yestokam untuk membawa lansia untuk mengalami suatu perubahan, pemulihan. Tapi sekali lagi kita bersama tim Maria tidak ada sedikit hati untuk menggurui atau memimpin, karena kami termasuk timnya Pastor Maria sangat jauh umurnya di antara jemaat di tempat ini. Jadi apa tutur kata atau apapun jangan dibawa hati. Terlebih firman hari ini kita sudah dicelikkan dengan hati kita untuk memberikan satu pengampunan. Hari ini detik ini setelah mendapatkan firman, saya pun pribadi saya memohon maaf jikalau dalam pelayanan saya mungkin ada kata-kata, perilaku, atau mungkin tindakan, atau mungkin sesuatu yang tidak berkenan, atau mungkin menyinggung hati pribadi lepas pribadi. Saya minta tolong dimaafkan. Saya orang yang masih lemah, saya masih orang yang masih muda juga, mungkin masih kadang terbawa emosi ya. Jadi mohon dimaklumi. Nanti suatu ketika saya akan menyaksikan kesaksian yang nanti berhubungan dengan kepahitan dan tadi masalah pengampunan yang saya bawa dari saya kecil. Saya ditinggal papa dari umur 9 tahun sampai saya dewasa, sampai saya mengenal dunia pelayanan. Nanti suatu ketika Tuhan izinkan saya akan berikan kesaksian. Ya, itu pengumuman dari saya. Terus nanti pengumuman berikutnya nanti menyusul di grup. Dan ini satu pengumuman yang penting juga, JIG Yestokam untuk hari Rabu saya bentuk menjadi satu persekutuan doa. Ini bukan suatu enggak komitmennya saya, bukan. Tapi saya rindu PD JIG Yestokam ini menjadi PD yang beda. Dalam arti yang beda, saya bukan membawa jemaat nanti kamu harus lebih dari PD-PD yang lainnya, enggak.
Tapi benar-benar saya rindu untuk membawa yel-yel ini bukan untuk hanya disuarakan saja, tapi benar-benar diberkati, memberkati, penuh inovasi. Sekali lagi bukan karena ketidakmampuan saya, bukan karena kelemahan saya sudah banyak dikuatkan dengan hamba Tuhan, firman-firman yang selalu diberitakan setiap hari Rabu, dulu Rabu dan Sabtu itu saya cerna, dan saya yakin ini menjadi bekal saya yang sangat luar biasa. Pertama, untuk mengikuti pelayanan di gereja-gereja untuk jemaat PD JIG Estokam berkesempatan hanya 1 kali. Itu pun boleh milih. Nah, pelayanan-pelayanan saya yang di luar 1 bulan itu saya akan melayani sendiri dengan satu tim yang saya anggap bisa mendukung atau bisa memberikan satu teladan buat JIG Estokam. Saya tidak akan membuka, saya tidak akan membuat satu grup baru. Saya tetap yakin semua jemaat di sini seperti firman-Nya. Kita nggak dianggap muda, nggak dianggap anak muda, tapi orang tua pun masih diberi kesempatan untuk melayani. Itu yang jadi misi dari JIG Estokam. Terus yang kedua, nanti setiap Rabu yang tempo hari mungkin di akhir ibadah ada perjamuan kasih. Ini bukan tidak diadakan, bukan. Kembali lagi, saya ingin beda. Terlebih lagi apa? Saya rindu jemaat PD JIG Estokam berangkat beribadah. Fokusnya itu firman Tuhan. Fokusnya itu hamba Tuhan. Fokusnya itu berdoa memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, bukan masalah wah Wijaya wis ndak kuat, lemah Wijaya soalnya sing kono wis gak kuat nyewo, sing kono wis gak bisa ngasih makan. Lepaskan itu pemikiran itu, karena itu pemikiran jahat. Ya, saya bersyukur ada Pak Junaidi yang terus mendukung. Nah, terlebih lagi nanti jangan sampai ada suara ya, waduh didukung Pak Junaidi, duitnya nang gimana ini? Nah ini loh saya bisa ngomong, ini loh pemikiran yang jahat. Saya rindu, ayo PD JIG Estokam ini menjadi satu perubahan buat lansia. Mungkin dianggap orang mustahil, tidak mungkin. Maaf kata, saya di backup sama hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Terlebih Pastor Maria, timnya, ada hamba-hamba Tuhan ini akan backup kami. Dan saya mau kita semua itu seperti apa yang ada di dalam hati saya. Saya bukan mau memberontak karena apa, enggak. Saya sangat mengenal lansia. Tanpa terasa, tak lihat di Facebook saya sudah 14 tahun melayani lansia. Mulai saya dari gembala FA, mulai dari sampai hari ini. Dan saya sekali lagi, mana ada penghakiman? Mana ada penghakiman? Sampai saya bisa ngomong mau beribadah dimanapun, bebas. Tapi di PD JIG Estokam, saya maunya fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Nah, itu. Nah, Estokam ini barusan tanya Bu Maria ya. Puji Tuhan. Estokam itu Yesus tolong kami. Ya. Karena Yesus datang untuk nolong kita semua. Ya betul ya. Ya itu. Kalau JIG-nya Jesus is good ya. Jadi kiranya PD ini benar-benar menjadi satu perubahan. Dalam arti sekali lagi bukan untuk waduh terkenal, bukan waduh viral, waduh Wijaya, bukan. Sekali lagi hanya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Kalau jemaat JIG Estokam atau khususnya jemaat lansia ini kedengaran di luar sudah beda. Nama Tuhan kok yang dimuliakan. Nomor satu yang saya bukan mau menghakimi, sudah nggak ngomong tentang geger, sudah nggak ngomong tentang iri-irian, sudah nggak ngomong tentang ibadah selalu yang diomongkan konsumsi, angpau, sembako, itu lepas. Di sini saya bukan melarang, tidak. Bahkan hari ini pun dibagi gomban atau nomban, aku malah seneng gitu loh. Iya kan? Terlebih lagi hamba-hamba Tuhan yang membawa ke sini ini berkat. Lu melok seneng aku gitu loh. Pergumulan saya ini dari dulu itu ya podo soroi. Dalam arti saya nggak menghina orang-orang yang soro. Loh saya ada kepahitan iri hati sedikit saja. Teman-teman bisa beli bakso, milih saenake bakwan dul-dul. Aku dikongkon mamaku yo mau caos mbek lombok. Tuh ini pergumulan saya. Ya bisa ngomong kepahitan, pahitnya tak sudah kehidupan saya gitu loh. Melihat mereka sudah enak makan bakso, aku kongkon jumuk caos sambil lombok. Rumah tangga bondo bawang jadi sego goreng kayak kerupuk makan. Nah ini loh luar biasanya. Saya jadi satu kerinduan. Ayo di
di JIG Stokan PD ini, ayo kita sama-sama berubah. Nggak ada namanya menghakimi atau apa, enggak. Tetap nanti Pak Junaidi memberikan berkat, tetap kita terima, biar Bu Min sama Bu Sasi yang ngurus. Bukan nggak ngasih perjamuan kasih, tetapi perjamuan kasih tidak di sini, tidak diharapkan atau dinanti. Nanti pasti akan diajak sama Bu Kosasi Bumi, nggak tahu minggu keberapa pasti ada. Dan saya rindu kembali lagi, tujuannya untuk apa? Fokus. Ibadah itu memiliki suatu ibadah yang sejati untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk pengantar jemputnya tetap, bila perlu saya ngomong makin banyak, saya akan berani. Di sini saya sudah melakukan 2 rute. Kalau Tuhan berkenan nanti bisa penuh, saya siap kok 3 kali 4 kali. Saya nggak bisa kalah dong dengan Pastor Maria 16 jam. Ya kan, 16 jam malah mumet di Malang aja paling 3 jam, petang jam selesai kok. Mau 3 kali 4 kali monggo, saya akan jemput. Tapi dengan membawanya apa? Dari berangkat awal keluar dari rumah, wis fokusnya sama Tuhan, firman Tuhan, mau doa. Terlebih lagi di sini bukan saya mau menggurui atau apalagi sekali lagi, saya orang yang masih muda, bukan menggurui, tapi di sini tempatnya untuk melayani. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya sudah melihat di sini pendoa-pendoa yang luar biasa. Saya tinggal tunjuk aja doa persembahan. Waduh, doa kayak gini. Seneng loh nama Tuhan dimuliakan. Betul enggak? Doa syafaat wis ini. Loh, saya maunya bergilir semua bisa. Dalam arti itu jadi apa sih? Teladan anak cucu kita loh. Kok ditakoi, "Mau mah doa no, ma aku sakit." Bingung. Enggak bisa doa. Sudah kembalikan aja. Ayo yang mimpin doa oma waktu di meja besar. Nggak iso ngupload tok. Nah saya punya kerinduan seperti itu. Sekali tunjuk, saya juga sama kok. Dulu nggak bisa sama sekali saya doa. Tapi ayo pelan-pelan. Saya rindu bukan hanya orang-orang ini aja untuk yang doa syafaat. Nanti bisa nanti Tante Gyoeng. Nanti sesekali bisa Tante Liu Yin. Ya, sesekali bisa nanti Bu Suharti. Bu Suharti sudah fase doanya. Nanti belum pernah tahu dengannya Bu Sri doa syafaat. Nah nanti Bu Sri di jadwal. Nah saya rindu ini jadi satu ujian yang sangat luar biasa. Ya, ini agak panjang karena nggak ada perjamuan kasih. Nggak apa-apa ya? Kecewa enggak? Kecewa enggak? Oh nanti kasih roti, jangan khawatir. Sama Pastor Maria dibawakan roti. Kerosok Pastor Maria, wah luar biasa. Enggak, tapi sekali lagi saya maunya itu tertanam di pribadi lepas pribadi. Kerinduan saya. Saya sudah sangat bosan mendengar omongan di luar yang seakan-akan kan biasa Pak Wijaya. Ibadah lansia ya diberkati kan, bukan urusanmu Pak Wijaya. Benar, bukan urusan saya. Nah, tapi kalau sudahnya fokusnya itu ke berkat, bukan berkat firman Tuhan, jadi masalah enggak? Engko numpak mikolet terus kumpul-kumpul, waduh kulo kene wasin yo, tibake yo. Waduh iwake kurang iku, Mang. Waduh bandenge kok separuh mekan. Lho lah terus rapo ibadah ini ceritane? Iya kan? Saya sampai kadang pusing loh. Kalau saya disalahkan, salahkan enggak apa-apa gitu loh. Saya kan sudah minta maaf hari ini. Kalau saya tutur kata saya atau saya keliru, salah enggak apa-apa lah, tapi faktanya kejadian seperti itu, setuju enggak? Loh, nggak ada yang jawab, berarti saya yang salah ya? Setuju nggak? Setiap ibadah selalu diomong itu. Lah gak gitu ngerasani satu dengan yang lainnya, geger satu dengan yang lainnya. Nah saat ini sudah berhenti. Sudah, saya rindunya ayo melayani Tuhan. Ayo ibadah itu wujudkan ibadah yang sejati. Nanti saya yakin itu loh. Nomor 1 tadi dijelaskan di firman ini. Setelah kita mengampuni, berkat itu pasti ada sudah. Jangan khawatir sudah. Pasti dicukupkan. Itu seperti itu ya. Oke, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, kiranya pengumuman ini bisa disampaikan ke rekan-rekan lainnya. Saya yakin di dalam nama Tuhan Yesus, pengumuman ini jika disuarakan dengan orang benar, dengan pendengar yang benar, saya yakin kerinduan mereka beribadah akan makin banyak seperti ini. Jikalau berbalik, sekali lagi di sini saya ngomong, saya nggak kecewa. Di firman hari ini pun saya ditegur, saya nggak akan kecewa. Dan yang pasti itu akan terjadi atau tidak Tuhan yang menentukan. Karena banyak di luar sana sudah ngomong kalau berkat, kalau makanan, kalau jemputan, kalau sembako, ya wis pasti tutup. Oke, saya alami itu, saya pegang teguh di hati saya karena saya punya hati untuk melayani. Silakan aja. Keputusan ada di pribadi, lepas pribadi. Yang penting saya hanya membawanya apa?
fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Kalau yang modus-modus sudah minggat aja dari sini. Ya, sekali lagi saya bukan ngusir, tapi saya membawa benar-benar ayo kita ada suatu perubahan. Oke, kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berkat firman hari ini kiranya benar-benar kita bawa pulang untuk jadi berkat yang luar biasa. Tema tentang pengampunan dan kepahitan sudah digambarkan jelas. Kiranya teladan Yefta akan kita bawa pulang. Untuk kita apa? Mengampuni, melupakan, memaafkan, terlebih melakukan. Kiranya berkat firman hari ini benar-benar kita bawa pulang untuk jadikan tema dalam pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadi berkat buat pribadi lepas pribadi untuk melepaskan sebuah pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan firman hari ini dijadikan berkat yang luar biasa untuk bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Maria Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Bersama timnya Tuhan, Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Saya juga berdoa buat Pastor Yonas yang di Australia Tuhan, Engkau pakai dahsyat, Engkau pakai luar biasa Tuhan. Terkhusus Tuhan, akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangga ini Tuhan. Juga saya berdoa Tuhan buat Pastor Harja Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Kiranya Tuhan, tim ini Tuhan akan menjadi berkat dimanapun akan melakukan pelayanannya Tuhan.
Tuhan, kini anakmu, jemaatmu rindu menerima berkat darimu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, untuk tambahan pengumumannya, bulan ini yang mau ikut pelayanan hanya ada 2 tempat, yaitu di Kediri dan di Sitiarjo. Yang lainnya pelayanan kami. Ya, itu aja. Yang mau tetap ikut dengan Japri hanya sekali, jadi tidak bisa pilih 2. Jadi di Kediri sama di Sitiarjo. Kalau tidak berkenan ikut, jangan ikut. Terlebih lagi yang ngomong waktu-waktu nih atau apa-apa, tidak bisa. Ya, jadi benar tulus mau melayani baru ikut. Ya, seperti itu ya pengumumannya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita foto bersama dulu. Oh iya, Tuhan ini berkatnya kasih dulu. Kasih saya. Tak terima loh kalau kesuwen. Ini siapa ini? Oh, Pak Gunawan loh. Gak jadi nomban. Oh, jadi gombal, Lek. Aduh. Terima kasih. Enggak usah difoto ngawut ae. Ayo buka sasi. Silakan buka sasi. Wah, terima kasih Pastor Maria, kiranya jadi berkat buat kita semua ya. Oke. Ayo kita foto dulu.